karena ada hal-hal yang janggal atau hal-hal yang aneh katanya. 16 tahunan Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan kepada umatnya untuk meminta selain kepada Allah. Masuk, masuk, masuk. Wah. Kalau misalkan dia meninggal akan dibawa sama kamu nggak? Dibawa. Kenapa dibawa? Penyebabnya apa dibawa? Saya udah mengabdi sama dia. Tapi kan dia tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Kang Daniel, pengobatan Al-Hikmah Partabumi, Kota Bandung. Semoga saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja berada selalu disehatkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya diberkahi. Bagi yang sudah berumah tangga, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagi yang belum berumah tangga, saya doakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jangan lupa ya, saya mengingatkan khusus untuk pribadi saya, umumnya buat saudara-saudara, jagalah sholat yang 5 waktu itu karena merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai makhluknya. Dan kalau misalkan bagusnya ditambah dengan sholat-sholat sunat atau pasunatan, nah itu biasanya cepat dikabul. Kalau kita meminta doa-doa kepada Allah itu cepat dikabul kalau kita sering melaksanakan pasunatan, karena itu yang terasa sama saya itu, saudara-saudara. Dan kalau misalkan berkenan, saudara-saudaraku, silahkan like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya untuk berbagi. Dan insya Allah kalau membagikan dibagikan gitu kan video-video kami atau channel kami, insya Allah akan mendapatkan amal jariah, karena insya Allah dananya kalau ada kompensasi dari YouTube itu untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Dan kalau misalkan ada yang seperti di video-video misalkan hal-hal yang menyangkut atau sama atau serupa keadaannya, rasanya misalkan oh kenapa saya juga kok seperti itu, ya cepat-cepatnya diruqyah gitu, saudara-saudaraku. Mungkin itu non medis, bukan medis gitu. Nah gitu aja mungkin. Nah saudara-saudaraku, dan saya itu kedatangan tamu dari luar kota, jauh, nggak tahu dari mana. Itu mungkin rahasia, dirahasiakan ya dari mana dah. Yang penting doain aja nih yang ada di hadapan saya. Kalau misalkan ini di-upload, doain aja cepet dapet jodoh, rezekinya dimudahkan dan disembuhkan, dikabul doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu aja, saya akan mulai pengobatan karena ada hal-hal yang janggal atau hal-hal yang aneh katanya. Itu mungkin udah puluhan tahun, udah berapa tahun? Nah, dari STM berarti sekarang tuh udah berapa belas tahun? Sekarang usia berapa?
16 tahunan. Kurang lebih lah. Ya, jadi lebih kurang dan kurang lebih gitu saudara-saudaraku. Nah, jadi ini betul-betul orangnya itu kelihatannya kayak tidak terganggu, padahal apa? Betul-betul katanya terganggu. Jadi apa saja yang dirasakan? Berat di badan, terus suka repek ya. Terus di kepala sering sakit gitu, sama di pundak, dada. Terus suka ini kata apa? Suka gerak sendiri katanya. Jadi tangan itu yang suka gerak sendiri tuh. Tangan dan Kaki. Jadi suka gerak-gerak gitu atau gimana? Oh gitu. tidur kayak kesetrum, kayak mau nafas Mau copot, ya, copot. mau hilang gitu kan? Ya. Katanya napas kayak mau hilang. Terus kadang-kadang abang Ya. kurang fokus. Selain itu ada keanehan apa di rumah atau di badan? Ya, paling gitu, merasa nggak betah, Nggak betah, badan beres gitu. Nah ini juga mudah-mudahan bisa beres juga. jadi ini pengobatannya istilahnya ya pengobatan kesehatan. Insya Allah, karena saya tidak pernah meminta kepada luar dari Allah gitu kan. Ya, saya selalu minta kepada Allah, karena kalau meminta kepada Allah itu bisa jadi Allah itu memerintahkan bala tentaranya malaikat. Belum, tidak mungkin maksudnya Allah itu memerintahkan bangsa jin, karena bala tentara Allah itu adalah malaikat. Kalau kita meminta tolong langsung kepada Allah, bisa jadi Allah menurunkan bala tentaranya yaitu malaikat. Kalau malaikat itu kesaktiannya di atas bangsa jin, keduanya tidak akan membelokkan akidah. Jadi periode kita itu adalah periode Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan kepada umatnya untuk meminta selain kepada Allah. Itu beda, bukan, kita itu bukan periode zaman Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Muhammad ketika mau ditolong bangsa jin, ketika dia itu masuk ke dalam sebuah gua, nah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Waktu itu dihalangi jerat laba-laba, beliau mau ditolong sama Ifrit. Kata Nabi, cukup, katanya hanya Allah. Dan turun itu di dalam Al-Quran itu kan turunnya kepada Nabi. Di dalam sholat itu kan kita selalu membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi banyak orang gitu kan sedikit-sedikit minta pertolongan bangsa jin. Nah, jadi akhirnya lupa kepada Allah. Terus juga di dalam surat jin itu kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalu minal ins. Sesungguhnya ada manusia laki-laki ya'uduna birijali minal jin, yang meminta pertolongan jin laki-laki. Fazadahum rahaqan. Sesungguhnya bangsa jin itu menambah kedurhakaan, menambah kesombongan. Nah, jadi itu di dalam surat jin, dan tidak dikatakan di situ apakah jin muslim atau jin kafir. Jin muslim saja pada nakal. Kenapa disebut pada nakal? Contohlah banyak misalkan yang beredar di masyarakat itu, misalkan santri lagi tidur di masjid, ada yang menggusur, ada yang narik kakinya, terus tahu-tahu pas bangun ada di dalam beduk. Pernah dengar kayak gitu? Itu kan udah memasyarakat lah hal-hal semacam itu. Itu jin muslim nakal. Makanya kata orang tua dulu, katanya sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Ada yang mengatakan seperti itu, karena memang jin muslim saja nakal, apalagi jin kafir. Nah itu kebanyakan
yang dimasukin ke badan kayak kodam atau apa, itu kebanyakan saya belum pernah menemukan itu jin musrik. Meskipun misalkan sekarang jin kafir bisa nyebut bismillah, bisa nyebut assalamualaikum, bahkan bisa mengikuti maca Al-Fatihah, bisa saja seperti itu. Kalau orangnya tidak betul-betul teguh sama Allah, tidak kurang yakin misalkan kepada Allah, ada mang-mang, ada was-was gitu, akhirnya bisa ngikutin bangsa jin itu. Nah, seperti itu. Nah, dan juga itu takutnya ya tergelincir. Jadi nanti kalau diobatin jangan percaya, jangan yakin kepada saya, yakin harus kepada Allah gitu. Karena misalkan kalau ini nih, seperti saya suka misalkan batu ali apa atau misalkan ini kan sudah insya Allah sudah netral. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang ngasih batu nih untuk laku misalkan jualan, kelupaan pas laku jualan dia ngomong gini, wah saya bawa batu ini laku jualan, nah itu sudah musyrik, itu sudah tergelincir. Kan bahasanya di dalam Al-Quran itu, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha'u, tapi Allah itu akan mengampuni selain dosa itu. Misalkan apa sebagaimana dosanya, dosa besar misalkan ya, bisa tergantikan dengan amal-amal yang lainnya. Tapi kalau dosa musyrik itu susah, dan pelaku musyrik itu susah untuk taubatnya. Dan kelanjutannya, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad taro itsman adima, sesungguhnya mereka itu telah melakukan dosa yang amat besar. Dan ada dosa besar seperti zina, mabuk, judi, dan itu kan dosa besar. Tapi yang amat besar itu adalah musyrik, makanya susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus betul-betul gimana, hati-hati gitu kan sama musyrik. Nah, ini kalau dipanjang-panjang juga kapan ngobatinnya ya. Jadi ini hanya penjelasan sepintas, karena tadi ada pertanyaan takutnya. Iya, alhamdulillah gitu, beliau mau diobati, tapi beliau pun bertanya takut mungkin diobati tergelincir beliau kepada kemusyrikan. Itu alhamdulillah lah. Jarang ada pasien yang bertanya seperti itu. Biasanya yang penting sembuh, kebanyakan yang gitu. Yang penting sembuh kebanyakan ya seperti itu. Nah, ini Mbak Oke kayaknya ini lagi ini ya, semedi. Udah gini-gini nih. Kalau dia mah pelor, nempel langsung molor gitu kan. Ngantuk. Nggak, dia asal misalkan ditidurkan atau nyender gini, udah langsung kerek. Jadi gitu tidurnya. Nah, yang pertanyaan ini yang saya tanyakan, apakah mau dengan yang panas? Saya berdoanya dengan panas seperti apa, kalimah-kalimah takiyah. Ya, jadi kalimah-kalimah itu atau ayat-ayat yang ada yang panas untuk membakar gitu. Ada juga insya Allah saya minta yang dingin. Ada pula misalkan dimasukkan ke mediator supaya tidak terasa gitu kan. Jadi nanti mediator yang ininya. Tetapi harus hati-hati juga karena jin itu suka berbohong gitu. Jangan apa dipercaya, anggap aja misalkan kalau penonton ya hiburan aja ini. Kalau misalkan dimasukin ke mediator si jinnya terus dia berbicara misalkan nah apa-apa gitu, jadi jangan dianggap betul-betul serius gitu atau betul-betul apa omongan itu benar gitu, karena jin suka berbohong. Jadi hati-hati, itu kata Nabi ya, suka berbohong. Nah itu apakah mau pakai mediator atau enggak gitu. Ya mangga, kalau saya pribadi tergantung yang mau diobatin ya. Kalau misalkan mau pakai mediator ya mungkin akan dibuka sensornya. Kalau saya biasa suka dibuka dulu sensornya, diikat batinnya. Nah jadi terus ditarik itu bukan hawa nafsunya yang berbicara. Jadi insya Allah murni jinnya. Kalaupun misalkan beliau taruh, ini kan sudah bersih, taruh tapi ada tidak menutup kemungkinan ada yang masuk, misalkan ternyata ada jin, ini diikat dulu di badannya,
tidak akan ikut-ikutan gitu. Pakai mediator aja. Jadi nggak ingin merasakan, udah merasakan mungkin ya. Jadi kan udah sering katanya saudara-saudara beliau merasakan sendiri, jadi ngapain dites lagi gitu kan, nggak apa-apa. Ya udahlah. Jadi berbagai cara saudara-saudaraku mengobati itu. Ada yang cepat, tapi karena ini memang sengaja lah. Insya Allah karena durasi, biasanya kalau cuma ngobatin 10 menit tidak pakai mediator kan tidak seru juga kalau di video kan. Topeng ini dikasih bukan supaya cepat masuknya, dibuka dulu ikatannya di dalamnya, diminuminnya dengan dingin yang panas. Kalau dengan panas pasti dia kepanasan dulu. Waduh, panas sakit betul sudah terasa aja. Jangan panas dingin. Panas. Dia dipanasin panas. Bebas sih. Ini dibuka dulu sensornya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngerennya sama apa yang gitu, digigir we lah, tah gitu. A'udzubillahi good. Ya. Nunggu semenit apa enggak supaya muka gelap baru dicanak. Terus mulai pusing enggak? Ayah. Nggak boleh mau buki rosa, nggak dicanak cuma apa yang kemudian geser rosa mah. Ya wios. Jika diambil.
kayak segera beli mapengnya mau diambil. Ini saudaraku baru reaksi awal. Jadi kalau misalkan sudah didoain langsung ada reaksi kalau memang betul-betul gangguan gaib. Nah ini kan hanya ngetes aja, jadi supaya apa, kelihatan apakah betul nggak apa yang diceritakan sama beliau, bahwa beliau itu tangannya suka gerak-gerak sendiri, kaki suka bergerak sendiri. Jadi sengaja, jadi supaya pergerakan itu supaya timbul, itu kan sejenis macan, saudara-saudaraku. Nah itu biasanya tetap di tangan. Ya Allah, tingkatkan ya Allah kekuatan. Ini gitu saudara-saudara. Jadi belum diambil sama mediator, tapi lihat aja nanti setelah diambil pasti akan beda, reaksinya lain lagi. Jadi inilah mungkin kesehariannya kalau sudah jadi seperti ini. Dan kalau misalkan sholat juga katanya berontak, sering berontak kayak gitu. Jadi itu bukan apa, di bawah kendali dia, jadi bukan sengaja seperti itu gerakan-gerakan itu, tapi memang dengan sendirinya seperti itu. Sok mapeng, sekarang tarik mapeng, sok, kasihan. Kasihanlah, jangan terlalu lama lah, soalnya akibatnya nanti lebih dahsyat lagi kalau dibiarin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, pasti melawan. Pasti melawan. Ya Allah, juga dibuka. Melawan sih. Bukan. Bedol mapeng di tangan. Oh, bedol. Nah, itu. Bedol mapeng, bedol. Ya, can masuk. Sok didorong mapeng. Ah, itu mapeng. Masuk. 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 Wah, siap. Diam, kamu diam. Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Hah? Berani kamu sama saya? Coba lawan saya kalau berani. Kenapa jatuh? Cok. Belum diapa-apain udah jatuh. Berdiri kamu. Harus digini mungkin kamu itu.
Nih, kamu terus-terusan melawan. Nah, nih saya pukul. Bismillah. Nah, baru segitu. Itu baru 5%. Baru 5% kamu tuh. Ini saudara-saudaraku ya, bukan ini itu supaya kapok aja menghajar itu ya. Jadi supaya kapok aja. Masih berani kamu nggak? Saya nanya lagi, masih berani nggak? Gitu aja kamu bisa apa? Kamu bisa melihat saya nggak? Coba lihat sekarang. Bisa melihat saya nggak? Ada berapa di tubuhnya selain kamu? Ada berapa? Hah? Aku pemimpinnya. Iya, kamu pemimpinnya. Iya, ada berapa semuanya? Saya tanya, ada berapa semuanya? Pengikut. Ada dia. 3 lagi. Oh, jadi di badannya itu ada 3 lagi. Kamu pemimpinnya? Iya. Ya. Kamu pengikut siapa kamu? Aku. Dajjal. Dajjal. Oh, kamu pengikut Dajjal. Usia kamu berapa ribu tahun? 25.000 tahun. Pernah bertapa belum? Kabur besar. Paling lama. Gini, kamu mau selamat nggak? Saya tanya, kamu pengen selamat nggak? Kamu itu supaya tidak panas lagi, dan kamu itu boleh kamu mengikuti. Pertama, jangan di badan. Kedua, harus masuk Islam dulu. Mau masuk Islam? Hah? Nggak ada gimana? Ada. Juga dari sananya juga, berarti dari sananya juga kamu itu tidak keturunan Islam, Bu, tidak ada. Ya kamu aja yang masuk Islam, mau nggak? Itu kan jalan keselamatan tuh yang ditinggalin sama kamu. Barusan katanya masuk Islam, katanya mau nggak? Supaya selamat katanya. Dia pun tenang ibadah nanti, selamat dunia dan akhirat. banyak tugas. Hah? Banyak tugas. Masih banyak tugas, masih banyak tugas. Berarti kalau begitu kamu mau diamankan sama saya, mau diamankan? Kamu itu sejenis apa kamu sebetulnya? Hah? Bulu hitam. Hah? Bulu hitam. Apa? Bulu hitam. Berbulu hitam. Kumbang, oh, macan kumbang, oh, macan hitam. Si kumbang, kalau orang lain mah tuh pada senang ikutin, wah saya punya macan kumbang katanya, kodamnya macan kumbang. Saya tanya sama kamu, kalau misalkan dia meninggal akan dibawa sama kamu nggak? Dibawa. Kenapa dibawa? Penyebabnya apa dibawa?
Saya udah mengabdi sama dia. Tapi kan dia tidak mau. Wah, aku udah mengabdi. Tetap. Nanti di alam sana akan dijadikan apa kalau orang yang mengabdi sama kamu, sebangsa khodam? Jadikan budak kerja, menjadi jembatan. Jadi dijadikan budak, dijadikan jembatan. Apakah itu yang pesugihan biasanya kalau yang seperti itu? Oh, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan yang banyak jinnya di tubuhnya atau ilmu kayak gitu, ilmu hitam atau apa, kenapa susah meninggal? Itu penyebabnya apa? Batu, Hah? batu. Oh, jadi diisi sama kamu, dipanjangkan. Tapi setelah meninggal itu dibawa sama kamu. Itu yang manusia itu yang menjadi apa siluman itu, apakah asalnya dari manusia bukan? Sebenarnya Hah? belum mati dia. Ambil Oh, diambil jasadnya. Jadi apakah orang-orang seperti ini yang banyak kodamnya di tubuhnya gitu kan? Yang diambil, yang dijadikan budak itu, apakah seperti itu atau gimana yang menjadi siluman itu? dia taruhkan. Oh, jadi gitu saudara-saudaraku. Kalau di dalam fikih kan tidak ada, tetapi kalau di dalam keilmuan banyak yang menyebutkan bahwa siluman itu manusia bukan, jin bukan katanya, tapi asal mulanya dari manusia. Makanya jaradilah siluman yang ilmu, yang apa gitu. Walau alam ya, benar dan tidaknya. Tapi kalau menurut fikih paling juga korin yang dibawa, karena orang yang meninggal arwahnya itu ya sudah ada di alam barzah gitu. Tapi walau alam gitu saudara-saudaraku, ini kan namanya juga hal-hal yang ginilah. Kata saya juga tadi, jangan terlalu dipercaya masalah jin, itu kan suka berbohong. Tetapi kamu kalau mengaku ke orang lain, kenapa kepada saya jujur sedangkan ke orang lain tidak jujur? Tidak akan dibawa, tidak akan ini diiming-iming yang bagus-bagus. Kadang-kadang pasti kamu itu mengaku bahwa kamu itu uyutnya, kamu itu kakeknya, kamu itu karuhunnya. Betul nggak sering seperti itu? Betul. Kenapa kamu mengaku kepada saya seperti itu? Saya rasakan dan saya lihat. Pada kehidupan manusia. Oh gitu. Jadi ada yang bisa dibodohi, ada yang tidak mungkin ya sama kamu. Kalau saya insya Allah tidak akan bisa dibodohi. Meskipun kamu mengaku muslim, saya tahu. Kalau teman-teman kamu penasaran, lawan saya dengan kamu semuanya. Hah? Saya pemimpinnya. Udah, nggak ada yang berani. Sepakat semuanya mau dipindahin. Hah? Rasa gak kuat. Mau dipindahin? Saya udah dari belakang. Kamu diam di situ, jangan coba-coba kamu itu keluar dari tubuh itu sebelum saya keluarkan. Kalau coba-coba misalkan kabur, akan saya tangkap meskipun kamu itu ada di mana saya. Akan dapat kamu ketangkap. Diam kamu di situ. Sementara kamu pindah dulu. Orangnya tidak mau diikutin sama kamu meskipun sudah ada perjanjian di atasnya.
Agak dikuras lah. Kamu yang paling depan. Kumbang, kamu yang paling depan. Pertahankan teman-teman kamu di belakang. Oh. Alhamdulillah ini tersedot ya ke botol. Itu silakan mau percaya atau tidak. Ini tertarik. Yang punya indigo pasti bisa melihat. Kalau tidak bersih, mediator pasti sakit nanti. Ini sisa-sisa energinya pun harus betul-betul dibersihkan. Kalau dibersihkan ya gawat. Tok naik keluar. Gampang, kayak bisa irikan. Bisa dikit tuh. Nah ini jadi harus benar-benar bersih. Kalau tidak benar-benar bersih sakit nanti orangnya. Ada yang tertinggal, sisa gaib atau hodam atau apa atau jin di badannya berbahaya. Orang lain nggak seperti bersih ini karena mungkin ya di dalamnya sudah banyak hodamnya. Ya, yang berbicara itu bisa saja hodam aslinya, hodam bawaan bukan dari pasien. Makanya jarang ada reaksi si pasien tidak terasa apa-apa.
sok lamun disuruhkeun kadang-kadang kan terasa nana kasadot teh teu karasa ieu mah kan nyentok langsung tak tadi langsung ngegubrak gitu kan jatuh karena tertarik. Banyak kalau di video-video di YouTube mah percaya pakai mediator teh itu mungkin. Sekarang dipermasalahkan masalah masuk botol, padahal kalau menurut Allah itu apapun yang tidak mungkin bisa terjadi. Ya kan botol juga pakai air, kalau orang lain cabut-cabut pakai doa segala macam juga. Dibuang. Iya. Oh itu dia. Good man. Yang berkah. Soalnya kalau lagi sholat suka berontak. Oh lagi sholat suka mau berontak gitu, jadi menghalangi. Terus pernah berdoa sendiri, rasanya seperti apa? Berdoa kayak ada yang ngalangin gitu, kurang khusyuk. Tapi pernah berobat kemana aja? Pernah sih, pernah berobat kemana-mana. Ya kemana-mana, tapi mungkin Karena ya mungkin belum dikabul sama Allah ya. Ya mudah-mudahan saja, atau bukan mudah-mudahan ya, semoga Allah mengabulkannya hari ini, bisa bisa ditangani dan memang betul-betul sembuh. Yang kebanyakan satu kali juga alhamdulillah itu kebanyakan